Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana pembuatan presentasi otomatis menggunakan Gamma AI dan juga ChatGPT. Baik, untuk langkah yang pertama, teman-teman bisa buka di web atau di browser, tulis saja Gamma, dan selanjutnya kita sign in atau buat akun terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bebas mau menggunakan email dan buat password sendiri atau continue with Google aja. Nah, di sini bisa sign up ya untuk bikin akun. Di sini kan karena saya sudah punya akun atau bisa disambung, disinkronasikan aja dengan akun Google, silakan klik continue with Google. Di tampilan pertama setelah kalian login, di sini kalau misalnya di pojok kanan atas itu ada seperti koin dan angka yang disebut kredit. Jadi kredit itu seperti koinnya, guys. Jadi koin ini akan digunakan ketika kalian membuat sebuah presentasi di Gamma. Jadi satu presentasi di Gamma itu menggunakan sekitar 40 koin. Dan biasanya kalau misalnya kalian menggunakan akun baru itu bisa mendapatkan koin mulai dari 400 sampai 600 koin. Selanjutnya kita masuk ke pilihan Create New AI yang sebelah kiri ini biru untuk membuat presentasi. Nah, di sini ada tiga pilihan, paste in text, generate, dan import file or URL. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Nah, nanti kita akan menggunakan yang paste in text atau generate ini, guys. Untuk import file atau URL, nah ini tuh dia digunakan untuk mengupload file ketika kalian ingin membuat presentasi itu menggunakan file gitu. Atau misalnya dari link website atau link YouTube, blog atau artikel, apapun itu yang berbasis link atau URL bisa pilih bagian yang kanan. Namun di tutorial hari ini kita akan menggunakan yang generate yang dimana dia berbasisnya dari sebuah teks. Kita langsung klik aja. Nah, nanti di halaman generate itu di bagian paling atasnya ada 4 pilihan atau 4 format yang dimana ada presentation, yang dimana presentation ini itu dia akan membuat dalam bentuk presentasi ya tampilannya nanti. Terus untuk web dia akan membentuk seperti web yang buat yang kita lihat sekarang di browser. Dokumen dia akan masuk ke dalam bentuk dokumen. Dan untuk sosial biasanya dia cocok kayak sosial media kayak feeds di Instagram, Facebook dan lain-lain. Nah, di tutorial hari ini kita akan menggunakan yang presentation. Terus kalau teman-teman lihat di sini juga ada tulisan 10 cards. Nah, cards itu apa? Jadi di Gamma AI sendiri cards itu adalah slide. Jadi kalau misalnya ada satu slide itu sama dengan satu card. Jadi di sini maksimal untuk yang versi gratis adalah sampai 10 card atau sampai 10 slide saja. Setelahnya di atas 10 slide kita perlu berlangganan mulai dari yang plus hingga yang pro. Nah, di tutorial ini kita hanya menggunakan yang gratis atau yang free. Dan untuk di page style-nya kita biarkan aja di default. Nah, untuk bahasanya nanti teman-teman perhatikan lagi. Biasanya bahasanya ini kalau di default atau menggunakan browser bahasa Inggris, dia defaultnya bahasa Inggris atau United States English. Nah, itu silahkan diubah aja dulu ke bahasa Indonesia. Tinggal dipilih aja, di scroll dan cari bahasa Indonesia ya. Setelah itu, describe what you like to make. Kita ingin membuat presentasi seperti apa. Nah, di sini fungsi dari ChatGPT untuk membuat perintah di Gamma AI. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan ChatGPT? Karena nanti ChatGPT itu dia bisa menjabarkan apa yang kita inginkan dengan lebih detail dan dia akan membuatkan perintah atau prompt-nya dari ChatGPT dan lalu kita salin copy paste ke Gamma AI. Jadi teman-teman setelah ada di halaman seperti ini,
silakan buka ChatGPT-nya. Setelah itu, klik Add Photo and Files yang tanda plus ini. Cari file, materi, atau bahan yang ingin dibuat presentasinya. Di sini saya akan menggunakan alur logika pemrograman. Nah, setelah diupload, teman-teman tinggal ikutin aja buat prompt contohnya seperti ini. Berdasarkan materi di atas. Karena materi yang sudah kirim ya. Nah, tapi nanti kalau teman-teman misalnya nggak ada file atau materi ini, teman-teman bisa dijabarkan aja mata pelajarannya apa, materinya apa, dan di kelas berapa. Nah, karena di sini kita sudah punya file atau bahannya, jadi kita tidak perlu lagi menjabarkan materi yang dibahas itu tentang apa. Nanti di ChatGPT sendiri itu dia akan merangkum dengan sendirinya dan dia akan membuatkan format untuk kita copy paste ke gambar. Jadi misalnya tadi kan kita dikasih 10 slide ya maksimal. Kita tulis aja 10 slide gini. Nah, di sini jika sudah seperti ini, silakan teman-teman disalin aja hasil dari ChatGPT-nya. Lalu teman-teman paste aja langsung di sini. Nah, silakan dicek lagi kalau sudah sesuai. Jadi silakan teman-teman langsung klik edit prompt. Nah, setelah kita masuk ke edit prompt, kita masuk ke halaman prompt editor. Di prompt editor sendiri, yang pertama dia ada sebelah kiri ini ada text content. Text content itu seberapa banyak teks yang ditampilkan dalam presentasi kita. Jadi di sini pertama ada 4 pilihan jumlah teks yang ingin kita tampilkan. Kalau minimal berarti teks yang ditampilkan itu lebih sedikit. Untuk concise itu dia lebih seimbang antar teks dan juga sedikit penjelasan gitu kan. Untuk detail, maka penjelasannya akan lebih spesifik atau lebih detail dan untuk ekstensif, maka dia akan menjabarkan lebih terstruktur lagi atau lebih jelas lagi daripada detail. Nah, untuk di tutorial ini kita akan menggunakan yang concise saja atau yang seimbang. Untuk word for, di sini kan kita lihat nih pembelajarannya ini seharusnya untuk siswa kelas 11. Ini bisa teman-teman sesuaikan aja. Begini ya. Untuk tone gayanya silahkan ditambahkan aja kalau misalnya ada gaya bahasa yang lebih eh, relevan dengan materi yang ingin dibawakan atau materi yang ingin disampaikan, silahkan disampaikan saja. Kalau menurut saya ini sudah cukup ya. Nah, untuk output language diperhatikan lagi, silahkan diubah ke bahasa Indonesia jika dia masih di Inggris. Nah, setelah itu di bawah output language ada visuals. Visual ini adalah tema dari presentasi yang akan kita tampilkan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini di view more, bisa dibuka aja dan bisa dipilih juga temanya sesuai dengan keinginan yang teman-teman mau gitu. Sini tinggal dilihat aja banyak template-nya atau banyak temanya, silakan disesuaikan aja, silakan dipilih. Di sini saya akan memilih yang ini saja, yang for text mungkin.
Recognition for text. Setelah pilih tema, di bawahnya ada image source. Image source itu sumber gambar yang ditampilkan di presentasi nanti. Sumber gambarnya itu dari mana? Nah, di sini teman-teman klik, maka akan banyak pilihan. Yang pertama ada automatic, yang dimana dia akan otomatis memilih gambar terbaik yang relevan dengan materinya. Tapi kadang juga meleset karena ya namanya AI sekarang kan masih belum terlalu sempurna, teman-teman. Di sini juga ada stok foto yang dimana dia akan mencari foto dengan resolusi yang terbaik. Terus ada web image dan AI image. AI image itu dia akan mengenerate gambarnya sendiri dengan AI. Kadang kalau menggunakan AI image ini dia bisa eh, sedikit meleset juga dari materi yang kita gunakan gitu atau materi yang kita ingin presentasikan. Dan untuk relevansi yang paling baik dan yang paling sesuai itu saya sarankan untuk menggunakan web image. Tapi kembali lagi ke teman-teman, kalau misalnya materinya mungkin dengan cukup menggunakan AI image itu bisa atau yang illustration, itu silakan saja, disesuaikan aja karena saya ini tentang eh, kayak ada flowchart, struktur algoritma yang menurut saya lebih relevan ketika menggunakan web image yang dimana nanti dia presentasinya akan berdasarkan hasil penelusuran di Google atau data internet seperti itu. Jadi dia akan mengambil gambar-gambar dari internet. Nah, kalau kita menggunakan web image, di bawahnya itu pasti ada image license atau lisensi gambarnya. Jadi di lisensi gambarnya itu ada all image, free to use, dan free to use komersial. Jadi untuk all image ini dia akan menampilkan semua gambar atau mengambil semua gambar yang dimana gambar-gambarnya itu biasanya ada watermarknya atau hak ciptanya seperti itu. Sedangkan untuk yang free to use, maka dia akan gratis untuk digunakan. Biasanya tidak punya ada gambar hak cipta ataupun watermarknya, tapi kadang untuk yang bagian free to use ini bisa aja dia melenceng gitu loh, atau sedikit meleset juga, nggak relevan dengan materi yang disampaikan. Jadi mungkin teman-teman bisa pilih all image saja supaya lebih relevan nantinya. Walaupun ada sedikit watermark, ya mungkin nggak masalah ya. Tapi nanti kembali lagi ke teman-teman disesuaikan aja dengan materi yang ingin dibawakan. Nah, untuk format tadi kita sudah pilih yang presentation. Nah, selanjutnya di bagian kanan atas ini ada additional instruction. Untuk additional instruction atau instruksi tambahan itu teman-teman eh, silahkan ditambahkan aja. Misalnya, kalau dari saya itu contohnya adalah materi di tiap slide. Jadi nanti setiap ada slide, di tiap slide itu ada gambar yang relevan dengan materi yang kita sampaikan seperti itu. Lalu di sebelah tengah ini ada metode preform seperti ini dalam satu kertas dan juga ada yang card by card. Nah, card by card ini dia akan langsung memisah-misahnya seperti itu. Jadi di slide satu, slide 2, slide 3, nah ini dia akan langsung terpisah teman-teman. Nanti disesuaikan aja teman-teman mau pilih yang mana. Mungkin di sini saya akan menggunakan yang freeform aja dulu. Baru di sini kita menggunakan 10 cards. Sudah tadi ya 10 slide berarti dan kalau misalnya sudah sesuai, silakan teman-teman klik generate. Setelah klik generate, silakan ditunggu aja untuk presentasinya lagi sedang dibuat. Oke. Untuk presentasinya sendiri sudah selesai dibuat sama AI-nya. Oke, kita lihat dulu hasilnya.
aplikasinya seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau tampilkan dalam bentuk full screen, silakan teman-teman klik yang bagian pojok atas kanan ini, present. Kan masih belum terlalu full screen. Kalau mau full screen satu layar, tinggal masuk ke yang ini sebelah kanan ini. Nah, ini hasilnya yang tadi sudah dibuat sama Gamma AI ini. Jadi Gamma AI ini sangat cocok digunakan ketika kita kepepet dalam waktu-waktu genting seperti itu. Misalnya dalam waktu 1 jam lagi kita harus ngajar di kelas dan kita butuh presentasi dari materi yang ingin kita sampaikan. Tapi kita belum ada waktu. Nah, sebelumnya kita nggak ada waktu nih buat nyiapkan presentasinya. Jadi solusinya adalah dengan menggunakan Gamma AI ini. Kita bisa menggunakannya. Yang mana kita akan bisa membuat presentasi dengan menggunakan AI dengan materi yang relevan dalam waktu yang singkat seperti itu. Nah, kalau misalnya dari teman-teman merasa dari penjelasan di slide ini kurang seperti itu kan, lalu teman-teman itu pengen membuatnya lebih panjang, itu bisa. Teman-teman tinggal klik di bagian bintang ini, Edit with AI, lalu teman-teman bisa pilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini ada improve writing, ada fix spelling atau grammar, make longer, membuat teks lebih panjang, make shorter, membuat teks lebih pendek. Di sini simplify language, mensederhanakan bahasa, dan be more specific, membuat lebih detail seperti itu kan. Nah, coba misalnya kalau saya pengen di slide kedua ini dia nggak hanya menyebutkan poin, tapi juga sedikit menjelaskan. Maka saya bisa pilih yang be more specific atau lebih sedikit detail seperti itu. Sudah saya klik, silakan ditunggu aja. Dan untuk setiap pengeditan itu biasanya dikenakan biaya sekitar 5 koin atau 5 kredit. Nah, ini sudah selesai diedit, teman-teman. Nah, sudah terlihat ya di sini perbedaannya ya. Tadi dia hanya menyebutkan poin-poinnya aja, tapi di sini sekarang dia sudah ada sub poinnya. Nah, sedikit menjelaskan dari poin yang sudah ditampilkan tadi. Ini tetap teman-teman nanti bisa edit sendiri juga seperti itu. Lalu misalnya di pada bagian gambar yang agak terpotong seperti ini, teman-teman bisa menyesuaikannya lagi atau mengfitkan lagi, atau bahkan teman-teman bisa mengganti gambarnya. Kalau misalnya gambarnya itu dirasa tidak sesuai, teman-teman tinggal klik yang edit image. Ini nanti akan muncul gambar-gambar yang sekiranya berhubungan dengan gambar yang ada di sini atau dengan materi yang sudah kita bawa seperti itu. Ini kode video code ya. Nah, kalau misalnya gambarnya kayak terpotong, teman-teman bisa klik fit image, maka gambarnya akan menyesuaikan dan dia nggak akan terpotong. Ini kayak gini ya. Ini kan terpotong di fit aja. Nah, kalau sudah selesai, silakan teman-teman bisa mempresentasikannya dengan klik di sini tadi. Bisa langsung dipresentasikan di Gamma atau bahkan bisa juga kita konversi atau ekspor file presentasi kita ini ke dalam bentuk file PDF, PowerPoint, Google Slide, dan PNG. Nah, jadi teman-teman itu bisa klik yang bagian share ini, baru pada bagian ekspor. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri mau yang mana. Ekspor to PDF, ekspor to PowerPoint, Google Slide, dan PNG. Misalnya saya ingin ekspornya dalam bentuk PowerPoint. Maka saya tinggal klik yang ini, lalu ditunggu aja. Nah, nanti kalau misalnya ada notif begini, klik aja di sini ya. Klik here to download.
Nanti dia otomatis mendownload, silahkan ditunggu aja. Nah, di sini sudah selesai, coba kita lihat. Nah, begini ya tampilannya kalau misalnya dalam bentuk PowerPoint. Jadi di sini juga teman-teman bisa edit lagi, disesuaikan aja lagi, nah, sesuai dengan keinginan teman-teman. Baru di sini juga bisa ditambahkan aja lagi animasi-animasi untuk tiap slide-nya, seperti itu ya. Lalu kalau misalnya teman-teman mau ekspor ke PDF, silahkan klik yang ini, ke Google Slides yang ini, ke gambar, tinggal klik yang ini. Lalu semisalnya kalau teman-teman pengen presentasinya secara online dan dibagikan ke siswa ataupun audiens atau peserta, teman-teman tinggal kasih yang bagian share ini dan teman-teman bisa copy link ini dan dibagikan ke peserta atau eh, peserta yang ingin menonton melihat presentasinya ini secara online atau di handphone atau di laptopnya mereka seperti itu. Teman-teman tinggal kasih link ini aja. Dan kalau misalnya teman-teman mau kembali lagi, silahkan klik di bagian kiri atas ini untuk kembali ke home. Baru teman-teman juga bisa melihat sisa kredit. Ya, ini tadi kan sudah digunakan ya. Tadi 205, sekarang sisa 45, sisa 160, berarti udah tergunakan sekitar 45. Karena tadi saya membuat presentasi ini kan harganya 40 kredit, terus tadi ada pengeditan satu kali itu 5 kredit. Jadi pas 45 ya terkurangnya. Nah, jadi teman-teman juga bisa untuk create new lagi juga di sini. Oke, mungkin sekian penjelasan dan tutorial penggunaan Gamma AI dalam pembuatan presentasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.